أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نزوان ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Kau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkanlah Dia yang keempatnya. Dan tidak ada 5 orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mujadilah ayat 7 tadi. Allah memberitakan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasi dan menyaksikan apa-apa yang kita lakukan. Segala aktivitas kita, baik itu terang-terangkan maupun sembunyi-sembunyi dan rahasia, Allah pasti tahu. Adalah sifat muqarabah, di mana sifat yang merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah hasil dari didikan saum kita di bulan Ramadan yang sangat diharapkan ada di dalam diri kita. Sebagaimana kita melakukan ibadah saum, kita yakin bahwa Allah mengetahui apa-apa yang kita lakukan. Kita saum karena Allah, karena yakin, karena keyakinan Allah melihat kita, menyaksikan kita melakukan saum, sementara orang lain tidak. Dan sifat muqarabah yang ada di dalam diri kita ini diharapkan tidak hanya pada ibadah saum saja. Yang memiliki sifat muqarabah tidak akan berani melanggar perintah Allah meski sedang menyendiri. Sebaliknya, jika tidak ada sifat muqarabah di dalam diri seseorang, maka dia akan melakukan kemaksiatan dengan semena-mena, tanpa memperdulikan apapun, tanpa memperdulikan halal dan haram, bahkan berani mempertontonkan kemaksiatan tersebut. Sifat muqarabah ini sudah selayaknya ada di dalam diri setiap muslim, dalam aktivitasnya dari bangun tidur sehingga tidur kembali, dalam aktivitasnya mencari nafkah, dalam aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga misalnya, harus sesuai dengan syariat Islam, dengan tuntutan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hal bernegara sekalipun, kita harus mengedepankan sifat muqarabah ini. Adalah Khalifah Umar bin Khattab. Dalam mengedepankan sifat muqarabah ini, beliau sebagai seorang pemimpin mampu untuk melihat, mengorbankan waktu istirahatnya demi melihat, memastikan bahwa rakyatnya dalam keadaan baik-baik saja. Suatu ketika beliau ke padang pengembalaan, bertemu dengan seorang anak gembala, dan beliau berusaha untuk merayu anak gembala itu untuk menjual kambing-kambing gembalaannya kepada beliau. Namun ditolak dengan tegas oleh anak gembala itu. Umar mengatakan kepada anak gembala itu agar katakan saja kambing-kambingnya itu dimakan serigala, pasti tuanmu tidak akan tahu. Begitu ajaran Umar kepada anak gembala itu. Namun anak gembala itu dengan tegas mengatakan, jika saya menuruti apa yang Anda inginkan, fa'aina Allah, di mana keberadaan Allah? Dari situ kita bisa lihat bahwa anak gembala itu memiliki sifat muqarabah, bahwa keyakinan senantiasa Allah mengawasinya. Nah, itulah yang diharapkan
dari hikmah puasa kepada diri kita. Tidak hanya di bulan Ramadan ini saja sifat muqarabah itu ada pada diri kita. Diharapkan di bulan-bulan selanjutnya, di setiap aktivitas kita gitu. Bahkan istiqomah hingga akhir hayat. Sudahkah saum kita menjadikan kita selalu merasa diawasi oleh Allah? Sudahkah saum kita menjadikan kita selalu waspada, sehingga kita tidak akan berani menyimpang selembar benang pun dari syariatnya? Semoga saum kita ini tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Semoga saum kita ini benar-benar menimbulkan sifat muqarabah dalam diri kita, dalam setiap hal, dalam setiap aktivitas, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.